Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Jamil. Mohon izin, perkenalkan saya Fitriandi, mahasiswa program Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Mercu Buana Jakarta. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan menyampaikan presentasi tentang effect of media violence atau efek dari kekerasan di media. Effect of Media Violence yang ditulis oleh Glenn G. Spark dan Sherry W. Spark dari Purdue University. Sejarah singkat kontroversi kekerasan media. Haberman pada 2008 itu membahas kasus kontroversi di Amerika Serikat terkait pemutaran film The James Boys in Missouri, yaitu pembahasan terkait pengaruh konten tersebut terhadap perilaku kriminal. Satu, Pain Fund Studies. Para peneliti dari Pain Fund Studies meneliti terkait kekerasan pada konten media. Di antaranya adalah Dell yang melakukan analisis terhadap konten dari 1.500 film tentang kekerasan yang mengungkapkan penekanannya pada kejahatan. Kemudian Bloomer pada tahun 1993 melakukan survei terhadap 2.000 responden dan mengungkapkan bahwa banyak orang yang menyadari bahwa mereka secara langsung meniru tindakan kekerasan yang mereka saksikan dari film. Kedua adalah kebangkitan televisi. Harm, Lyle, dan Parker berpendapat bahwa hubungan yang jelas antara paparan kekerasan pada televisi dan peniruan terhadap kejahatan adalah bukan sebuah kebetulan. Kemudian Gerber mendefinisikan kekerasan sebagai ekspresi terang-terangan dari kekuatan fisik terhadap orang lain atau diri sendiri, atau pemaksaan tindakan melawan keinginan seseorang dengan rasa sakit karena disakiti atau dibunuh. Apakah menonton kekerasan media menyebabkan perilaku agresif? Bandura dan Rose menyajikan bukti yang mendukung teori pembelajaran sosial bahwa anak-anak lebih mungkin untuk meniru tindakan agresif dari seorang model ketika model itu melakukan kekerasan lalu dihargai daripada dihukum. Sehingga studi ini juga dikritik karena ketergantungan mereka pada program yang kemungkinan besar akan dilihat oleh anak-anak di televisi. Selanjutnya kita akan membahas eksperimen yang telah dilakukan peneliti dan para ahli terdahulu terkait dengan hubungan antara kekerasan pada tayangan media terhadap perilaku penontonnya. Yang pertama adalah Libert dan Baron pada 1971 meneliti beberapa anak dari usia 5 sampai 9 tahun yang menjadi subjeknya dengan dikondisikan untuk menonton program kekerasan dan satu lagi untuk menonton program olahraga tanpa kekerasan. Kemudian anak-anak itu disodori untuk memilih dua tombol. Yang pertama adalah tombol sakit, yaitu mewakili bahwa ditanamkan bahwa dengan menekan tombol sakit itu mereka boleh menyakiti anak-anak lain yang mencoba untuk memenangkan pertandingan. Kemudian tombol kedua adalah tombol bantu, yaitu artinya anak-anak tersebut dapat membantu anak lain untuk memenangkan pertandingan juga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menonton video program kekerasan cenderung menekan tombol sakit. Artinya pengaruh dari tayangan kekerasan tersebut menimbulkan pemahaman pada anak-anak bahwa mereka boleh menyakiti untuk rekan-rekannya yang mencoba untuk bersaing untuk memenangkan pertandingan. Eksperimen kedua dilakukan Stein dan Frederick pada 1972. Hampir menggunakan konsep yang sama. Dia menggunakan anak-anak secara acak. Kalau tadi ditentukan
pada usia 5 dan 9 tahun pada penelitian sebelumnya, Frederick dan Stein ini mengumpulkan anak-anak secara acak untuk menonton kartun Batman dan Superman untuk mewakili kondisi kekerasan, dan juga menonton tayangan Mr. Rogers' Neighborhood untuk mewakili kondisi pro-sosial. Setelah 2 minggu dari pengamatan, dengan kondisi yang telah dimanipulasi tersebut, terlihat bahwa anak-anak yang melihat kartun Batman dan Superman cenderung lebih agresif daripada interaksi dari anak-anak yang melihat program Mr. Rogers' Neighborhood, yaitu yang menonton film tentang pro-sosial. Yang ketiga, Leonard Berkowitz dan rekan-rekannya melakukan serangkaian eksperimen pada beberapa mahasiswa. Paradigma yang digunakan adalah investigasi dan mengekspos apakah subjek terprovokasi atau tidak. Berkowitz menemukan bahwa subjek mahasiswa yang terprovokasi cenderung lebih agresif pada eksperimen setelah melihat kekerasan daripada mahasiswa yang melihat non-kekerasan. Pada eksperimen keempat, Berkowitz juga bersama rekan-rekannya melakukan penelitian pada lembaga-lembaga yang didirikan untuk anak-anak nakal. Eksperimen ini menilai agresi fisik dan verbal pada anak laki-laki yang telah ditugaskan untuk menonton film kekerasan selama beberapa minggu dan membandingkan tingkat agresi mereka dengan kelompok anak laki-laki lain yang tidak menonton kekerasan. Hasilnya sama. Ini menunjukkan bahwa anak laki-laki yang menonton film kekerasan lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku agresif. Eksperimen kelima, Zillman dan Weaver pada 1999 memaparkan bahwa setelah subjek penelitian menonton film dengan fitur kekerasan selama 4 hari berturut-turut, terlihat bahwa peserta yang menonton film kekerasan lebih bermusuhan dalam berperilaku ketimbang subjek penelitian yang menonton film non-kekerasan. Namun subjek penelitian ini menunjukkan permusuhan yang ditampakkan itu terlepas dari apakah mereka telah terprovokasi sebelumnya atau tidak. Eksperimen ke-6, menurut Centerwall, dalam munculnya televisi di Amerika Serikat menunjukkan tingkat pembunuhan nasional adalah 3/100.000. Sedangkan pada tahun 1974, tingkat pembunuhan meningkat 2 kali lipat. Centerwall berpendapat bahwa peningkatan ini secara langsung terkait dengan paparan besar-besaran terhadap televisi di seluruh budaya. Demikian juga pada kondisi di Afrika Selatan. Setelah pencabutan larangan tayangan kekerasan di televisi yang berlangsung pada 1945 sampai dengan 1974, dalam waktu kurang dari 20 tahun, meningkat sebanyak 2 kali lipat. Selanjutnya adalah survei dari Huseman tahun 1986 menyatakan bahwa kebiasaan agresif tampaknya dipelajari sejak dini dan sekali ditanamkan menjadi tahan terhadap perubahan dan prediksi orang dewasa yang serius pada perilaku antisosial. Jika pengamatan terhadap kekerasan media dipromosikan dari kebiasaan agresif, dapat memiliki konsekuensi seumur hidup pada anak, dan ini sesuatu yang berbahaya. Kemudian dengan teori ini, Huseman juga menyatakan bahwa kebiasaan awal televisi sebenarnya berkorelasi dengan kriminalitas orang dewasa. Kontroversi tentang dampak kekerasan media. Setidaknya ada 2 aspek dari keadaan ini yang meminimalkan besarnya keseluruhan efek kekerasan media pada tingkat
agresi. Yang pertama yaitu efeknya cukup sederhana. Dalam 85 dan hingga 90% dari perilaku agresif di sebagian besar penelitian dibiarkan untuk tidak diketahui oleh paparan media. Kemudian yang kedua, sejauh mana varian diperhitungkan dalam perilaku agresif dalam studi tertentu dapat digunakan sebagai pedoman umum untuk menjelaskan sifat hubungan antara variabel-variabel ini di dunia nyata dianggap tidak jelas. Selanjutnya kita akan membahas teori-teori terkait kekerasan ini pada media. Yang pertama adalah teori katarsis. Teori ini merupakan formulasi awal yang diusulkan untuk menjelaskan hubungan antara paparan kekerasan media dan perilaku agresif yang diprakarsa oleh Vespa pada 1955. Vespa dan Singer melakukan eksperimen yang memaparkan anak laki-laki yang dikondisikan menonton film kekerasan dan non-kekerasan serta mengamati sejauh mana perilaku anak laki-laki akan agresif atau tidak agresif. Hasilnya, anak laki-laki yang menonton film-film kekerasan berperilaku kurang agresif daripada rekan-rekan mereka yang terkena materi non-kekerasan. Teori kedua adalah teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial diterapkan pada media kekerasan oleh Bandura pada tahun 1965. Teori ini memproyeksikan bahwa karakter media berfungsi sebagai model yang berperilaku agresif. Nah, hal ini tergantung pada apakah model-model yang ditampakkan oleh media tersebut diberikan reward atau dihukum, sehingga hal tersebut akan menghalangi atau menghambat peniruan perilaku masing-masing dari penonton. Pernyataan Bandura ini lebih baru dari teori kognitif teori kognitif sosial yang menunjukkan bagaimana formulasi awal terkait dengan kekerasan pada media. Teori selanjutnya adalah teori priming. Berkowitz memusatkan perhatian pada kekerasan media dengan menekankan bahwa isyarat agresif pada kontennya. Dia berpikir bahwa isyarat-isyarat ini dapat digabungkan secara psikologis dengan keadaan emosional, kemarahan, atau frustasi dari para pemirsa. Joe dan Berkowitz merevisi formula ini untuk fokus pada fakta bahwa kekerasan media dapat memicu pemikiran tentang perilaku agresif dan akibatnya membuat perilaku agresif menjadi lebih banyak. Hipotesis priming menerima dukungan luas dalam konteks bahwa kekerasan media dan membahas tentang ide priming sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan hanya untuk efek jangka pendek saja. Namun agresi setelah paparan media juga memiliki efek jangka panjang. Joe dan Berkowitz berkomentar pada suatu hasil dengan menyatakan bahwa seolah-olah pemikiran tentang tindakan tertentu telah berada pada sampai tahap tertentu mengaktifkan program motorik yang terkait dengan tindakan kekerasan ini. Selanjutnya adalah teori gairah. Zielman pada 1991 menyatakan bahwa teori transfer eksitasi memajukan gagasan bahwa sifat yang merangsang gairah dari kekerasan media sangat penting untuk memahami intensitas emosi reaksi yang muncul setelah menonton. Contoh ketika pemirsa menjadi marah setelah terpapar adegan kekerasan yang sangat menggairahkan. Kemudian gairah ini muncul sebagai transfer atas kemarahan dan mengintensifkannya sehingga membuat penonton berperilaku lebih agresif. Demikian pula gairah juga bisa mengintensifkan emosi positif yang mungkin terjadi setelah menonton. Teori desensitisasi emosional. Menurut gagasan ini,
paparan berulang terhadap kekerasan media, saturasi psikologis atau penyesuaian emosional terjadi sedemikian rupa sehingga tingkat awal ketegangan, kecemasan, atau jijik berkurang atau melemah. Beberapa penelitian dengan anak-anak mendukung ide ini, dan efek desensitisasi umumnya diamati dalam penelitian menggunakan stimulus kekerasan seksual. Kemudian ketika kepekaan orang terhadap kekerasan menjadi semakin tumpul, perilaku kekerasan dapat meningkat sebagian karena tidak lagi diakui sebagai perilaku yang harus dibatasi. Teori selanjutnya adalah teori kultivasi dan ketakutan. Selain studi yang mendokumentasikan efek kekerasan pada perilaku agresif, program penelitian lain juga menyelidiki bahwa dengan melihat kekerasan dalam jangka panjang, memupuk pandangan tertentu dengan realitas sosial, dan menginduksi tingkat ketakutan yang dapat bertahan selama berhari-hari, bahkan sampai bertahun-tahun sejak awal paparan. Masa depan penelitian pada efek kekerasan media. Dill dan Dills pada tahun 1998 melakukan tinjauan literatur tentang efek video game yang berisi unsur kekerasan, mengungkapkan bahwa paparan terhadap game ini dapat meningkatkan perilaku agresif sebagai sebuah temuan yang konsisten dengan penelitian terbaru lainnya tentang topik tersebut. Kemudian Silman dan Weaver menunjukkan bahwa laki-laki yang tinggi frekuensinya pada psikostisisme lebih mungkin terpengaruh pada kekerasan media daripada laki-laki yang rendah frekuensinya pada variabel ini. Demikian pula Aluja, Fabregat, dan Torrubia Beltri menemukan bahwa variabel seperti pencarian sensasi, neurotisisme, dan psikotisisme berkorelasi positif pada peringkat kesukaan pada kartun kekerasan. Terakhir adalah 3 asumsi tentang efek kekerasan media. Yang pertama adalah materi kekerasan cenderung memberikan efek, dan efek yang diberikan ini cenderung negatif daripada positif. Kedua, media kekerasan lebih cenderung mempromosikan pemikiran dan perilaku kekerasan daripada jenis media yang non-kekerasan. Ketiga, media kekerasan lebih layak untuk menjadi perhatian penelitian serta tayangan tindakan politik dan sosial daripada jenis tayangan lainnya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kepada Pak Jamil kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.